Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terletak di lokasi paling strategis bagi navigasi internasional menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menunjukkan komitmen kuatnya sebagai anggota IMO, Indonesia terus menjaga jalur aman bagi navigasi internasional melalui perairannya. Selat Sunda dan Selat Lombok memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelayaran internasional yang lancar dan efisien, khususnya bagi kapal berukuran besar yang secara fisik tidak dapat melewati Selat Malaka dan Singapura yang dangkal dan sempit. Pada tahun 2018, lebih dari 53.000 kapal melewati Selat Sunda dan 36.000 kapal lainnya melewati Selat Lombok. Lalu lintas ini cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah maupun ukuran kapal. Untuk memastikan keberlangsungan jalur pelayaran yang aman, baik untuk pelayaran domestik maupun internasional, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut, dalam pertemuan ke-6 Subkomite, NCSR menyetujui proposal Indonesia untuk membentuk skema pemisah alur pelayaran atau Traffic Separation Scheme atau TSS di Selat Sunda dan Lombok. Selamat siang, pemirsa. Hari ini saya kedatangan tamu Pak Direktur Navigasi Pak Edi Kasawan, Direktur KPLP Pak Ahmad, dan Sekretaris Umum DPP INSA Pak Edi Halim. Terima kasih Pak sudah datang ke memenuhi undangan Ocean Week untuk bincang masalah TSS Selat Sunda dan Selat Lombok. Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Pak Edi dulu sebagai Direktur Navigasi. Nah, Bapak, menurut Bapak kesiapan dari pemerintah menjelang implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok nanti itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kami memang sudah melakukan beberapa kegiatan simulasi ya terkait dengan persiapan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Pertama tentu setelah IMO mendeklarasikan bahwa Indonesia berhak untuk menetapkan TSS di Selat Sunda dan Lombok mulai 1 Juli. Tentu kami secara teknis juga sudah menyiapkan pertama peta laut yang akan dilalui oleh kapal-kapal yang di dua selat tersebut sudah kami publish baik di peta laut elektronik maupun di peta laut dalam bentuk buku ya. Nah, di situ kami bekerjasama dengan Pusdosal sudah mempublish dalam Berita Pelaut Indonesia dan juga elektronik nautical chart ya, yang itu menjadi pegangan bagi kapal-kapal yang akan melintasi di dua selat tersebut. Nah, di samping itu tentu kami dari sisi keselamatan kami juga menyiapkan sarana bantu navigasi melengkapi semua perangkat untuk bagaimana kapal-kapal itu bisa bernavigasi di dua selat tersebut dengan aman. Nah, di samping itu kami juga menyiapkan perangkat Vehicle Traffic System ya, Services VTS untuk memonitor semua pergerakan ya. Nah, di situ kita juga sudah melengkapi alat-alat dengan radar, ice base station, dan juga bagaimana nanti kita juga menyampaikan kondisi cuaca maupun ketinggian ombak, sehingga kami pastikan kapal-kapal yang akan berlayar melintasi baik yang passing maupun yang crossing itu akan dapat informasi terupdate sehingga mereka bisa memonitor dan juga memastikan alur yang akan dia lalui. Lalu di samping itu kita juga sudah menetapkan keputusan Menteri nomor 129 dan 130 terkait dengan sistem rute ya, di dua selat tersebut, sehingga di situ juga ada SOP komunikasi dan juga SOP terkait dengan penegakan hukum. Nah, di situ semua sudah kita tetapkan. Nah, bagaimana nanti implementasinya? Kemarin kita sudah melakukan simulasi di tanggal 27 ya, ada penegakan hukum mensimulasikan seluruh SOP itu agar bisa nanti di 1 Juli semuanya sudah bisa diimplementasikan. Demikian. Secara teknis pelaksanaan sendiri gimana? Apakah kapal itu laporan ke tim dengan dulu atau seperti apa? Ya, di SOP yang sudah kita tetapkan, kapal yang akan melalui TSS
kita punya area, kita batasi ada pre-question area yang itu nanti di mana akan terjadi passing dan crossing. Lalu ada juga area labu, ya itu untuk khusus untuk kapal-kapal yang emergency yang perlu bantuan, itu nanti akan kita tarik ke area labu. Dan juga ada jalur TSS-nya sendiri. Nah di TSS sendiri itu setiap kapal yang akan melintas kita sudah siapkan di plotting line di satu koordinat, di mana setiap kapal yang akan melalui baik dari utara maupun dari selatan itu harus melaporkan kondisinya, ya baik data statis maupun data dinamis. Data statis contohnya adalah IMO number-nya, SIP call-nya. Nah, kalau data dinamis dia arah tujuannya kemana, muatannya apa. Nah itu harus dilaporkan ke BTS untuk diberikan advice. Nah di samping itu kita juga punya sudah menyiapkan passing guideline ya, bagi kapal-kapal, dan itu regulasi internasional dan semua kapal itu sudah memiliki itu. Di samping itu juga Polrek tahun 72 itu juga menjadi acuan ya, agar tidak terjadi tubrukan. Demikian. Pak, ini perjuangan dilakukan oleh Kemenhub ini cukup panjang ya untuk penerapan TSS ini. Kesiapan terakhir sudah Pak, dalam artian apakah mungkin nanti kalau misalnya sukses akan ke wilayah lain menerapkan TSS? Ya, yang kita ketahui bahwa ini adalah satu-satunya di dunia ya, kita negara kepulauan yang memiliki TSS yang pengaturannya regulasinya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Jadi kita cukup bangga dengan amanah dari IMO, dan ini tentunya ini menjadi peluang kita ya. Kalau di Selat Malaka itu hampir 60.000 kapal yang lalu lalang, tentu nanti peluang Selat Sunda ini akan bisa juga menampung limpahan ya, trayek-trayek dari mungkin dari Timur Tengah yang akan menuju Australia, tentu akan juga terjadi kepadatan. Nah, tentu dengan peningkatan density traffic di Selat Sunda dan Selat Lombok, nah, tentu peluang kita untuk menyiapkan semua infrastruktur, termasuk juga pemanduan, jasa pemanduan, dan juga jasa bunkering, ya, change crew, dan juga mungkin layup bagi kapal-kapal yang ingin melakukan pergantian. Nah, itu mungkin itu menjadi peluang kita ke depan. Tentu kita menunggu sampai sejauh mana nanti lalu lintas traffic di Selat Sunda dan Selat Lombok ini berkembang. Satu juga, satu lagi pesan Bapak untuk para pelayaran yang ada di sana itu nanti seperti apa ketika ini diterapkan? Ya, tentu kami dari sisi pemerintah menginginkan semua kapal yang baik kapal berbendera asing maupun berbendera Indonesia itu mematuhi semua regulasi yang sudah kita tetapkan, sehingga kita dapat menjamin tingkat keselamatan dan keamanan pelayaran. Itu Bapak Ahmad. Ya, Pak Ahmad sebagai Direktur KPLT, Pak, bagaimana sih Pak kesiapan dari KPLT tersebut di sisi keamanannya untuk penegakan hukum di Selat Sunda dan di Selat Lombok? Ya, terima kasih Mas Yufan. Yang pertama yang sudah kita persiapkan dan sudah kita sahkan adalah SOP penegakan hukum Selat Sunda dan Selat Lombok. Itu SOP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan juga PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang penavigasian. Dari sisi SDM, awak kapal negara kita, kapal patroli kita sudah adakan pembekalan tanggal 23 Juni kemarin, berdiskusi tabletop exercise dengan melibatkan institusi-institusi lain, gelar peta, baik peta kertas maupun peta elektronik. Nah, setelah diskusi-diskusi tersebut, apa yang harus dilakukan, masing-masing berbuat apa, dan kita bawa ke laut untuk mengadakan suatu latihan dasar tanggal 27 Juni kemarin. Dari sisi sarana prasarana sudah kita persiapkan kapal patroli baik di Selat Sunda maupun di Selat Lombok. Untuk di Selat Sunda di bawah kendali dari pangkalan PLP Tanjung Priok, dan untuk Selat Lombok di bawah kendali PLP Tanjung Perak Surabaya. Tadi dua selat itu tentunya butuh banyak personel ya yang tugaskan untuk berpatroli. Nanti kira-kira berapa banyak? Terus koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Baik, ini, polisian seperti apa? Sudah dilakukan?
Dari personil sudah kita hitung kebutuhan personil di lapangan baik di Selat Sunda maupun Selat Lombok. Nah itu kemarin pada saat kita diskusi tabletop exercise itu kita diskusikan kebutuhan personil tersebut. Nanti sambil berjalan personil bisa kita tambah dan bisa kita datangkan, bukan cuma personil SDM tapi kapal pun yang kita persiapkan sudah di lapangan sekarang setelah tanggal 27 Juni kemarin yang dibuka oleh Bapak Menteri Perhubungan, dan sambil berjalan nanti kapal bisa kita tambahkan. Untuk koordinasi dengan institusi instansi lain sudah kita komunikasikan. Kan nanti jika itu sudah diterapkan, apakah langsung penegakan hukum atau law enforcement itu bisa diterapkan, atau ada mungkin sosialisasi atau secara peringatan dulu atau seperti apa nanti? Ya, jadi yang pertama kita mendapatkan informasi dari VTS. Ya. Teman-teman di lapangan setelah mendapatkan suatu informasi bergerak ke laut. Nanti dengan berita acara setelah naik ke atas kapal untuk penegakan hukum, berita acara itu diserahkan kepada sah bandar. Setelah dari sah bandar lanjut PPNS yang akan melanjutkan untuk penegakan hukum. Jadi Pak, pesan Bapak sendiri kepada personel di lapangan, apa tenaga hukum di lapangan seperti apa dalam rangka mendukung penerapan TSS ini? Baik, yang pertama adalah bekerja profesional. Ya. Sudah kita bekali, baik untuk personel yang di Selat Sunda maupun yang di Selat Lombok. Yang kedua tentunya sebelum mengambil suatu keputusan penegakan hukum, amati, cermati, evaluasi, lalu baru mengambil suatu keputusan. Yang berikutnya adalah tentunya bekerja dengan hati. Dengan bekerja dengan hati, teman-teman personil yang sudah dibekali akan mendapatkan suatu hasil yang optimal insya Allah. Oke. Terus kepada Bapak Budi Halim sebagai Sekretaris Umum INSA, bagaimana INSA melihat dari penerapan TSS ini? Terima kasih. Ya. Jadi mengenai TSS ini perlu kita ketahui mengenai selat itu sendiri. Selat itu adalah memisahkan atau alur laut yang digunakan untuk memisahkan dua lautan atau dua pulau. Dan untuk itu merupakan kekayaan alam dari Indonesia. Itu yang perlu kita banggain dulu. Yang kedua, kita harus ucapkan prestasi kepada pemerintah Indonesia bahwa TSS untuk alur kepulauan ini baru Indonesia yang memiliki alur TSS-nya itu sendiri. Dan kita perlu tahu bahwa di dunia ini cuma ada 9 alur kepulauan, ya, alur kepulauan. Dan di sini ada 3 alur kepulauan di Indonesia: Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, berkenaan dari TSS ini tentunya dari industri perkapalan pelayaran kita sangat bangga. Karena dengan adanya TSS itu pasti akan mengurangi tentang kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, terutama mengenai kecelakaan di alur Selat Sunda yang sempit itu. Nah, kita harapkan TSS ini akan berjalan dengan baik dengan aturan yang disampaikan tadi oleh Direktur Navigasi kita, Pak Hengki, bahwa alur-alur ini itu akan jelas. Yang penting adalah bahwa satu, ya kita akan mendapatkan guideline yang jelas. Tadi disampaikan sudah ada PM 129 dan PM 130. Kita harapkan PM 130 akan difamiliarisasi kepada kita semua nantinya, sehingga kita memahami alur masuk dan alur keluarnya. Yang penting ada 3 di dalam guidelines itu. Yang pertama adalah bagaimana kita masuk kepada TSS. Pelayaran masuk ke dalam alur TSS atau lane-nya TSS. Yang kedua, bagaimana kita tindakan atau apa yang langkah harus dilakukan apabila kapal melakukan kesalahan di alur yang salah di TSS. Dan yang ketiga, tadi sudah disampaikan juga oleh Direktur Navigasi, adalah bagaimana kita mengatur crossing sesuai dengan korek pasal 10-nya itu sendiri. Karena crossing di sini kita tahu bahwa khususnya untuk Selat Sunda itu ada dari Merak Bakahuni ratusan kapal sehari-harinya itu yang melewati itu semua. Nah, traffic inilah yang harus kita lakukan guidelines-nya sehingga itu berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kecelakaan di masa-masa yang lalu. Demikian, Bapak. Timing dari penerapan TSS ini menurut Bapak gimana? Apakah boleh dikatakan tepat atau mestinya sudah dari kemarin? Apabila kita melihat proses itu kan cukup sulit ya ternyata ya untuk mendapat penetapan ini ya. Itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara kebijakan pemerintah juga ya sebagai poros maritim.
kita bicara mengenai TSS ini, sebetulnya TSS itu sudah dimulai dibicarakan di IMO sejak tahun 2017. Jadi kalau Juni 2019 kemarin sudah disepakati, dalam waktu 2 tahun itu prestasi buat Indonesia di IMO. Itu luar biasa. Dan kita harapkan dengan adanya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini menjadi contoh kita untuk yang lain. Dan yang harus kita pahami bahwa Selat Sunda dan Selat Lombok seluruhnya 100% adalah milik Indonesia. Jadi agak berlainan dengan Selat Malaka, di mana di situ ada Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dalam mengambil keputusan, 3 negara biasanya itu kita voting selalu kalah. Karena ada Singapura dan Malaysia, mereka berdua berkolaborasi. Itu yang menjadi kendala buat kita. Ya, demikian, Bapak. Tapi Pak, terkait ini Bapak tetap optimis ya dengan kesiapan dan juga pelaksanaan nanti yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh 2 direktur tadi, Direktur KPLP-nya Pak Ahmad dan Direktur Navigasi, kesiapan mereka ini sudah luar biasa dan sudah mereka lakukan simulasi juga pelatihan-pelatihan di lapangan. Dan untuk itu kita harapkan nantinya itu akan terjadi. Tapi perlu kita ketahui, mungkin kita sampaikan kepada kita semua bahwa aturan yang harus diterapkan adalah konvensi UNCLOS kita. Nah, di UNCLOS itu bahwa selama kapal itu lewat selat itu harus secepat mungkin tanpa berhenti dan tidak boleh dihalangi oleh negara pantai. Dan satu hal lagi, itu tidak dikenakan biaya. Ya, itu yang pokok. Jadi kalau kita bilang harus cepat dan aman, artinya sebelum masuk, tadi yang disampaikan oleh beliau itu adalah reporting sistemnya, kapal-kapal yang masuk selat itu mereka harus memastikan keadaan kondisi pernavigasian, komunikasi, dan permesinannya harus benar-benar baik. Lagi ya terkait dengan tanggapan terhadap INSA sendiri gimana dan kesempatan dan keyakinan dari navigasi untuk menjalankan ini terakhir Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi tadi kita sudah dengar dari INSA sangat mendukung. Tentu ini kami juga dari pemerintah ingin juga memberikan satu pelayanan yang terbaik ya kepada teman-teman di INSA dan juga semua stakeholder di pelayaran, agar yang tadi kita sampaikan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran itu benar-benar menjadi tujuan kita bersama, sehingga kita benar-benar bisa memberikan logistik nasional, ya, menurunkan kos logistik nasional dan juga meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Terima kasih sekali Pak, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk share di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih.